Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, terdapat banyak sekali mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya yang sering didengar adalah gadis yang duduk di depan pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Mitos ini bukanlah hal asing, khususnya di Jawa, dan menjadi bagian dari tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat. Hingga kini banyak orang yang masih mempercayai dan menaati mitos tersebut. Namun banyak juga yang beranggapan hal tersebut hanyalah petuah orang zaman dahulu dan tidak ada kaitannya dengan kesialan atau nasib buruk. Mitos merupakan cerita yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan dan biasanya berkaitan dengan dewa-dewi, hewan, maupun manusia. Berikut 15 mitos populer yang masih sering terdengar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pertama, mitos tentang larangan menyapu rumah di malam hari. Bagi masyarakat Jawa, menyapu rumah pada malam hari dianggap bisa membuang rezeki yang ada di dalam rumah. Seringkali, larangan ini menjadi peringatan bagi penghuni rumah, terutama anak-anak muda, agar tidak melakukan kegiatan bersih-bersih di malam hari yang dapat menyebabkan kebocoran atau barang-barang berharga terbuang secara tidak sengaja. Mitos ini muncul di masa lampau ketika penerangan masih terbatas, sehingga menyapu pada malam hari bisa menimbulkan risiko kehilangan atau kecelakaan kecil. Kedua, larangan duduk di ambang pintu yang sering dihubungkan dengan nasib buruk dalam perjodohan. Ambang pintu adalah batas antara bagian dalam dan luar rumah, yang secara simbolis dianggap tempat masuk keluarnya rezeki. Masyarakat Jawa percaya bahwa duduk di ambang pintu dapat menghalangi energi baik untuk masuk rumah, termasuk kesempatan untuk mendapatkan jodoh bagi mereka yang belum menikah. Tradisi ini mungkin juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menghindari hambatan di jalur keluar masuk rumah. Ketiga, mitos tentang larangan bersiul di malam hari. Bersiul pada malam hari dipercaya dapat memanggil makhluk halus yang berkeliaran. Masyarakat Jawa percaya bahwa bersiul merupakan bunyi yang hanya bisa didengar dengan jelas oleh makhluk-makhluk gaib. Makhluk halus yang tertarik pada suara siul ini bisa datang dan mengganggu penghuni rumah. Mitos ini didasari kepercayaan bahwa malam hari adalah waktu sakral, ketika makhluk gaib beraktivitas lebih bebas. Larangan bersiul adalah bentuk ajakan agar seseorang berhati-hati di waktu-waktu tertentu yang dipercaya memiliki energi berbeda. Keempat, larangan memotong kuku pada malam hari. Mitos ini mencegah seseorang untuk memotong kuku di malam hari, karena dipercaya bisa mendatangkan nasib buruk. Sebagian masyarakat Jawa menganggap bahwa memotong bagian tubuh, seperti kuku, di malam hari dapat membuat energi negatif menempel pada tubuh. Pada masa lampau, tanpa penerangan yang cukup, memotong kuku di malam hari bisa menyebabkan luka atau hasil potongan yang tidak rapi. Maka, larangan ini adalah bentuk peringatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pada waktu yang tepat. Kelima, mitos mengenai larangan menunjuk pelangi. Bagi orang Jawa, pelangi adalah fenomena alam yang sakral dan indah. Menunjuk pelangi dengan telunjuk dianggap kurang sopan dan bisa mengundang nasib buruk, seperti jari yang kaku atau kebengkokan. Mitos ini menunjukkan adanya penghormatan kepada alam yang tidak boleh sembarangan disentuh atau diganggu. Pelangi juga dianggap membawa pesan tertentu, sehingga menuntut seseorang untuk sekadar menikmatinya dengan sikap yang baik. Keenam, larangan menikah pada bulan Suro. Bulan Suro dalam penanggalan Jawa atau Muharram dalam kalender Islam dianggap penuh energi mistis, dan banyak ritual khusus dilakukan untuk keselamatan, seperti sedekah laut, sedekah bumi, dan bersih desa. Menikah di bulan ini dipercaya dapat mengundang hal-hal buruk karena waktunya dianggap lebih tepat untuk melakukan kegiatan spiritual daripada perayaan besar. Bulan Suro disakralkan karena dianggap sebagai masa pengujian hidup bagi setiap insan, maka pernikahan yang dilakukan di waktu ini dipercaya akan lebih banyak menghadapi rintangan dan cobaan. Ketujuh, suara burung kedasih sebagai pertanda malapetaka. Apabila burung ini berbunyi di sekitar rumah seseorang, terutama saat malam hari, masyarakat Jawa percaya bahwa akan ada kemalangan yang menimpa, bahkan bisa jadi kematian. Kepercayaan ini menunjukkan adanya rasa kewaspadaan terhadap tanda-tanda alam yang diasosiasikan dengan peringatan gaib. Dalam kebudayaan Jawa, burung kedasi dianggap punya hubungan khusus dengan dunia gaib, dan bunyinya di malam hari sering dianggap sebagai peringatan dari alam yang tidak bisa diabaikan. Kedelapan, bunyi tokek sebagai pertanda keberuntungan. Suara tokek yang terdengar jelas, terutama jika bunyinya genap, dipercaya membawa keberuntungan bagi orang yang mendengarnya. Sebaliknya, jika bunyinya ganjil,
Sebagian masyarakat percaya bahwa itu adalah pertanda kurang baik. Banyak orang Jawa menunggu jumlah bunyi tokek untuk menebak nasib mereka, menunjukkan bahwa mereka tetap bersikap positif terhadap tanda-tanda dari alam sekitar. Kesembilan, larangan bagi pengantin baru untuk tidur miring ke kanan. Mitos ini mengatakan bahwa pengantin baru sebaiknya tidur dalam posisi tertentu agar kehidupan pernikahan mereka harmonis. Tidur miring ke kanan di malam pertama dianggap bisa menyebabkan pernikahan tidak langgeng. Hal ini mengisyaratkan bahwa posisi tidur yang netral diakini bisa menyeimbangkan energi antara pasangan dan membantu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Larangan ini secara simbolis mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Kesepuluh, larangan meletakkan benda tajam di bawah kasur. Pisau, gunting, atau benda tajam lain yang disimpan di bawah kasur dipercaya bisa mengundang mimpi buruk. Mitos ini mungkin bertujuan untuk menghindari potensi bahaya jika benda tersebut tidak sengaja terkena atau digunakan di malam hari. Selain itu, benda tajam dipercaya membawa energi tajam dan negatif yang dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Kesebelas, larangan makan di depan pintu. Pintu adalah jalur utama masuk keluarnya rezeki dalam rumah. Makan di depan pintu dianggap bisa menghalangi rezeki atau keberuntungan yang seharusnya datang. Hal ini juga dipercaya dapat menghambat jodoh bagi anak-anak muda yang belum menikah. Mitos ini mengajarkan agar setiap anggota keluarga bersikap rapi dan sopan, serta menjaga tata krama dalam menempatkan posisi makan. Kedua-belas, tidur saat matahari terbenam bisa melemahkan tubuh. Waktu maghrib dalam kepercayaan Jawa dianggap waktu sakral ketika alam bertransisi dari terang ke gelap. Tidur pada saat ini dianggap bisa menyebabkan lemah atau lesu karena energi negatif dari makhluk halus yang mulai beraktivitas. Selain itu, waktu maghrib juga merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan beribadah, sehingga tidur pada saat ini dianggap kurang sopan. Ketiga-belas, menaburkan garam di tempat keramat dapat membawa petaka. Garam dipercaya memiliki energi untuk mengusir makhluk halus, sehingga menaburkannya di tempat-tempat angker dianggap sebagai tindakan kurang sopan dan bahkan bisa mengundang amarah penghuni gaib di sana. Kepercayaan ini mengajarkan agar masyarakat menghormati tempat-tempat keramat yang sering dipandang sebagai tempat tinggal makhluk gaib, dan tidak sembarangan melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu ketenangan. Keempat-belas, memasak nasi di malam hari sebagai penyebab kemiskinan. Memasak nasi pada malam hari dianggap sebagai perilaku boros dan tidak menghargai rezeki. Memasak saat malam hari dipercaya akan menyebabkan kehabisan bahan pangan dan akhirnya menyebabkan kemiskinan. Nasihat ini bisa jadi muncul untuk mengajarkan penghargaan pada waktu memasak agar nasi atau bahan pangan tidak terbuang atau terbuang percuma. Kelima-belas, ular yang masuk rumah dianggap membawa keberuntungan. Bagi masyarakat Jawa, ular yang memasuki rumah dianggap sebagai pembawa rezeki. Meskipun ular adalah hewan yang cukup ditakuti, kedatangannya di rumah dianggap sebagai pertanda bahwa pemilik rumah akan mendapat berkah atau rezeki. Ular yang masuk rumah juga dipercaya membawa pesan alam, dan disarankan agar tidak langsung diusir atau diperlakukan kasar, tetapi dibiarkan hingga keluar sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Mitos-mitos ini tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga syarat dengan pesan moral yang menekankan keharmonisan hidup dengan alam, sikap sopan santun, dan penghargaan terhadap lingkungan.